Dan ujung-ujungnya bilang gini, ya berapa yang ada lah biar kita selesaikan. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya mendapat sebuah kiriman ya, satu kiriman video dari sahabat kita di Indonesia. Jadi sahabat kita nih, kawan kita nih nak berbagi apa yang sudah diberikan pemerintah Indonesia kepada rakyat Indonesia. Seperti apa? Kita saksikan bersama. Ini di mana? Oh, ini. Oh, cantik. Ih, cantiknya. Double ya, depan belakang. Gunung Semeru kan? Pendek pemirsa. Video dari TikTok. Oke. Itu kalau nggak salah Gunung Semeru kan? Oh, jadi inilah yang disebut pemerintah Indonesia ya, memberikan rumah kepada korban ya, korban atau mangsa bencana alam yang masa itu Gunung Semeru meletus ya. Jadi kalau kita lihat itu seperti pemandangannya itu seperti di luar negara ya kan, kayak di Eropa sana. Cantik, bertuahnya. Itu depan belakang agaknya kan. Depan kan tadi kita tengok kan, depan dan belakang. Agaknya depan itu untuk bilik ya, untuk kamar, ruang tamu, dan belakang itu untuk masak, mandi macam itu kan. Wah, hebat, bertuah, beruntungnya kan. Tapi di Medan sana, di Sumatera Utara ada tak ya dibuatkan rumah juga seperti di Gunung Semeru ini? Nah, yang saya salutnya itu semenjak Pak Jokowi ya, Pak Presiden Jokowi memerintah di Indonesia, menjadi Presiden Republik Indonesia ya, selama udah 8 tahun ya kan. Banyak sekali loh perubahan di Indonesia itu beliau buat. Contohnya saja dari tol ya, walaupun pertama kali beliau ingin buat tol itu banyak sekali yang menolak, yang mengatakan membazir, buang duit, memperbanyak hutang. Padahal sekarang udah tol di mana-mana. Kayaknya yang ngomong itu juga gunakan tol ya kan. Kalau ada tol itu kan lebih cepat sampai ke destinasi yang mau kita tuju ya kan. Nah, kemudian di Papua sana ya, yang paling dapat perubahan lah semenjak Pak Presiden Jokowi ini memerintah. Di sana udah ada tol, jadi orang-orang yang mau pergi ke mana-mana itu lebih mudah gitu kan, dibandingkan dulu itu aduh, lihat aja deh jalannya gimana kan. Memang banyak sekali lah perubahan di Indonesia yang Pak Presiden Jokowi lakukan. Apalagi ya baru-baru ini gempar pasal Pak Jokowi ya kan bertemu dengan apa tuh yang punya Tesla ya gitu kan. Dan dengar cerita Tesla akan dibangun di Indonesia karena pintarnya ya Pak Jokowi. Kan di Indonesia itu memiliki nikel yang paling banyak di dunia ya kan. Dan saya udah selalu saya bilang, Indonesia itu luas, rakyatnya memang banyak, tapi hasil buminya juga banyak pemirsa. Nah, semenjak Pak Presiden Jokowi ini memimpin, hasil bumi itu nampak dikelola kemana.
Ya, contohnya saja, lihat tol di mana-mana sekarang sudah ada, tempat wisata-wisata sudah cantik-cantik, kebersihan juga di beberapa kota sudah bisa dilihat, dan juga banyak juga ya bantuan-bantuan yang telah diberikan beliau untuk rakyat Indonesia. Tapi ramai juga yang tak terima dengan tindakan beliau, ada saja yang tak suka. Padahal ya, kalau saya nilai, saya selaku mantan TKI ya, dulu tahun 2014 itu kan pemilihan presiden ya kan. Kalau nggak salah dulu tuh beliau bertanding dengan Pak Prabowo, sekarang ini Menteri Keamanan di Indonesia. Jadi di situ saya sebagai orang Indonesia ya ikut pemilihan presiden. Walaupun kami TKI ya kerja dulu di sini, tapi disediakan begitu. Jadi waktu itu disediakan di kilang, bisa memilih presiden di kilang lah pulang kerja. Saya pilihlah Pak Jokowi, ya kan. Nah, saya berharap aja nggak banyak, cuma ya perubahan untuk negara Indonesia. Karena sedih banget loh ya kan. Sedihnya kenapa? Satu, dulu itu waktu saya jadi TKI itu ada yang namanya kartu tenaga kerja luar negeri. Nah, kalau yang tahun-tahun 2014 ke bawah tuh pasti kenal lah. KTKLN ini kayak mencekik darah para TKI yang bekerja di luar negeri, pemirsa, di luar negara. Jadi kenapa saya bilang cekek darah? KTKLN itu dikasih sewaktu kita mau berangkat ke tempat yang kita mau tuju lah. Misalnya kalau mau ke Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Nah, waktu saya mau pergi ke sini di kilang nomor 3, ya kan, itu dikasih lah KTKLN itu. Itu masa berlakunya, expirednya hanya 2 tahun. Jadi misalnya waktu saya itu datang ke sini tuh 2010. Nah, pemirsa, jadi belum lagi saya pulang, kartu itu sudah expired. Jadi harus di-renew setiap 2 tahun. Sementara kalau orang yang baru bekerja itu kan minimal bisa pulang dulu ya 2 tahun, pemirsa. Nah, saya kena tuh pemirsa, karena KTKLN ini dihapus Pak Jokowi waktu 2014 beliau sudah menjabat jadi presiden. Jadi beliau buat seperti video call lah ke seluruh negara yang ada TKI di Hong Kong begitu kan. Jadi keluhan-keluhan para TKI itu dia tanya apa? Ya ramai yang mengeluhkan soal KTKLN ini. Karena apa? Kita pulang itu kayak di ini diperas di bandara sana, di airport sana. Saya pernah kena ya. Karena waktu itu saya pulang 2013. Ya kan, saya pulang ke Malaysia itu ya saya sudah bingung karena kartu KTKLN saya sudah mati tamat temponya. Nah, waktu saya register ya kan, mau flight gitu di boarding pass itu kan, sama nggak tahu sama petugasnya bilang ini KTKLN-nya udah mati gitu. Terus saya dibawa lah ke pinggir. Ini gimana ya kak? Katanya, ini udah mati. Saya bilang, ya gimana? Namanya juga saya baru pulang. Itu kan bisanya waktu pulang cuti aja diperbarui. Sementara saya baru pulang ini gitu kan. Nah, mereka kayak ngomongnya kayak nggak jelas gitu. Dan ujung-ujungnya bilang gini, ya berapa yang ada lah biar kita selesaikan. Nah, saya udah... Sebelum saya terbang ke Indonesia, saya udah nanya-nanya sama teman-teman yang pulang. Itu kalau di bandara mereka minta 1 juta, paling sedikit 500.000 rupiah ya. Nah, saya udah belajar dari mereka. Jadi di dompet itu saya sediakan duit 20 ringgit, RM1 sama 50 sen satu, dengan duit rupiah 10.000 rupiah. Saya bilang, Pak, ini saya cuma ini aja yang ada. Saya nggak ada duit lagi gitu kan. Saya pulang ke sini aja untuk saya bangun mozaik untuk makam emak saya.
satu hari pemirsa kan. Jadi saya bilang saya udah nggak ada duit lagi. Terus mereka bilang gini, ya macam mana ya kalau segini ya kurang, katanya begitu. Terus saya bilang ya udah sini saya biar jumpa aja sama atasannya yang mana kantornya ya kan. Terus mereka bilang nggak usah, biar kami aja yang settlekan. Ya udahlah nggak apa-apa lah, ini pun jadilah. Diambillah duit saya yang di dalam dompet itu yang seadanya pemirsa. Dan saya nggak diajak ke ruangan itu. Mereka letak duitnya itu di dalam satu koran gitu, macam paper gitu kan. Mereka berdua aja pergi ke ruangan itu. Terus tiba-tiba keluar, saya sudah diperbolehkan untuk naik pesawat. Nah itu menjadi pengalaman saya menggunakan KTKLN itu memeras sekali para TKI. Dan pastinya itu juga yang dialami para TKI yang bekerja di tahun 2014 ke bawah, sebelum Pak Presiden Jokowi ini memerintah ya. Makanya saya setelah itu dihapus, bahagia sekali saya pemirsa. Setiap tahun saya pulang. Nggak ada beban ya kan. Nah waktu pemilihan lagi ya, pemilihan Pak Presiden ini, saya coba lagi. Saya walaupun pagi-pagi harus queue di kedutaan saya coba pemirsa. Saya pilih lagi beliau, berharap Indonesia akan semakin maju. Dan sekarang semakin maju pemirsa. Jadi saya pikirkan, saya rasa nggak sia-sia pengorbanan saya. Pagi-pagi queue beratur ya di kedutaan sana, hujan-hujan panas. Akhirnya ada hasilnya begitu. Nah jadi saya menilai orang yang sebaik ini ya, macam Pak Presiden Jokowi ini yang baik begini pun ada yang menghujat, ada yang menghina begitu. Tidak dihargai hasil kerja beliau gitu. Padahal saya nilai Pak Jokowi ini orangnya sederhana loh, sekeluarga tuh sederhana begitu. Tapi ya itu namanya manusia kan, ada aja yang nggak puas hati. Dan ya saya selaku warga negara Indonesia, sekarang ini masih warga negara Indonesia ya, walaupun saya tinggal di Malaysia, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Presiden Jokowi karena memberi perubahan yang sangat besar di Indonesia, terutama di Sumatera Utara. Beliau sudah membangun jalan tol ya, yang tadinya dari rumah saya ke Danau Toba itu memakan waktu 7 jam pemirsa, 7 sampai 8 jam. Sekarang ini hanya 2 jam saja pemirsa. Jadi pemirsa, saya pernah baca komentar orang-orang Malaysia yang juga mengagumi Presiden Jokowi ini hasil kerjanya di Indonesia. Kalau boleh saya tahu, adakah pemirsa Borunaga ini juga mengagumi Pak Presiden Jokowi? Coba komentar dari segi apa pemirsa mengagumi beliau dari Malaysia. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye-bye.